kalkulasinya. Berapa isinya kaleng ini, apakah 500 gram, 100 gram atau berapa? Harus ada. Itu ada dalam aturan. Ya, kurang lebih sekitar 12 jenis yang harus ada. Jadi Kayak gitu. kuncinya sebenarnya adalah di label ya Bu ya? Ya, betul. Desainnya ada di labelnya. Ada di label. Label inilah yang akan sebagai perpanjangan tangan dari produser ke konsumen. Karena nggak mungkin kan produsernya menjelaskan ini itu lewat labeling. Dia istilahnya apa sih, promosi yang bisu. Nah, bisu ya Bu ya, bisa dibaca. Dari produk atau kemasan itu sih. Itu ya, kira-kira seperti itu. Benar-benar penting ya buat ada di satu kemasan. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari Ibu Dewi dan Ibu Putu tadi sepertinya sangat menguasai ya di bidang kemasan ini. Ini saya penasaran Ibu, kira-kira Ibu Dewi dan Ibu Putu ini udah berapa lama sih terjun di dunia ini dan apa sih yang jadi concern dari Ibu sehingga Ibu tertarik untuk mendalami dunia packaging? Mungkin dari Ibu Putu dulu bisa menjawab. Oke. Saya menggeluti di dunia packaging ini dari 2016. Tapi sebelumnya itu saya adalah seorang konsultan retail. Jadi apa tuh konsultan retail? Itu adalah pembantu investor untuk membuatkan sebuah toko. Tapi toko modern yang biasa kita sebut swalayan. Ada yang bentuknya minimarket, supermarket, hypermarket. Nah, ketika saya membantu membuatkan toko, itu seringkali ada industri-industri rumah tangga yang datang. Bu, boleh nitip kacang saya nggak jual di tokonya, kayak gitu ya. Kemudian ada yang keripik, boleh nggak? Nah, dilihat dari pembungkusnya atau packagingnya, mereka cuma dibungkus plastik gitu aja. Sederhana. Nah, di situ saya tergerak karena yang namanya toko modern itu legalitasnya harus jelas semua. Mau masuk ke sebuah toko modern harus ada yang tadi labeling itu. Jadi di produknya itu harus ada packagingnya yang benar, lalu labelingnya. Nah, di situ saya bergerak, aduh gimana ya caranya. Satu sisi ingin menampung produk mereka, tapi di sisi lain kita akan menyalahi aturan. Nah, sejak itu 2016 saya belajar tentang packaging. Nah, karena misi saya adalah sederhana aja, ingin membantu mereka. Itu. Jadi kalau 2016, sekarang 2020. Jadi kurang lebih 4 tahun gitu. Ya, jadi jangkauan saya nggak cuma di Bali, tapi saya Bali, NTB sampai ke Bangka Belitung. Sampai ke Bangka Belitung. Iya, di situ ya. Ya itu sih kurang lebih. Kalau Ibu Dewi sendiri gimana Bu? Begini, kalau saya pertama itu kan di pemerintahan kita. Jadi di pemerintahan itu biasanya kan kita pasti mengalami fase adaptasi seperti itu. Jadi kebetulan saya di UPTD layanan desain dan pasar itu per Januari 2019. Jadi artinya baru setahun 6 bulan. Saya menggeluti artinya anggaplah itu dunia desain seperti itu. Jadi saya baru tahu dan masih banyak belajar karena kadang kita di sisi lain itu backgroundnya tidak seperti sekarang gitu di desain gitu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, kita harus dimanapun kita ditempatkan harus siap ya Bu harus ya. Siap dan tekun untuk mempelajarinya. Jadi step by step kita ikuti itu, kita pelajari dan mungkin sudah sedikit mengenal apa itu namanya desain, apa itu namanya kemasan seperti itu. Jadi kami juga di sana sebagai pendampingan, jadi tidak ada memproduksi kemasan, kami hanya membantu para KM kami yang tentunya ingin membuat satu desain kemasan
menjaga kualitas daripada kemasan mereka itu sendiri. Jadi dengan adanya saya di situ, saya harapkan mungkin hal itu bisa lebih baik, bisa memberikan apa yang merupakan harapan dari para UKM, tentunya dalam hal memperbaiki kualitas kemasan mereka. Berarti ini Ibu Putu dan Ibu Dewi ini punya tujuan yang sama, punya visi yang sama untuk membantu UKM-UKM yang ada di Bali ya, terutama ya Bu. Betul Wah, sekali ya. sangat sekali ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal produk dan packaging nih Bu, saya sering menemukan bahwa sebuah produk itu bisa dibanderol dengan harga yang cukup tinggi itu karena kemasannya. Nah, bahkan nggak jarang nih beberapa produk itu bisa jadi lebih prestisius gitu Bu, karena kemasannya jadi lebih bervalue gitu. Nah, kira-kira selain untuk sebagai pelindung dari si produk itu, ada fungsi lain atau peran lain nggak sih Bu dari kemasan itu sendiri? Melihat dari fenomena saat ini. Oke, mungkin saya ya. Boleh. Jadi sebenarnya kemasan itu tidak hanya sebagai pembungkus saja, tetapi bagaimana sebuah kemasan harus bisa melindungi produk di dalamnya. Contohnya seperti ini. Kalau ini kita lihat, kopi ini dibungkus dengan plastik biasa. Ini nama plastiknya PP. Ya, ini mungkin dia bisa expirednya kalau untuk bisa mempertahankan. Pertama dia aroma. Jadi ya beda nih, aroma ini kalau udah lewat setahun dengan plastik ini pasti udah hilang. Tapi dengan menggunakan composite can dengan aluminium foil dia akan tetap mempertahankan aroma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia akan mempertahankan kualitas. Nah, jadi jangan dipandang bahwa kemasan itu cuma sebagai pembungkus, enggak. Tetapi bisa mempertahankan isi di dalamnya. Nah, sehingga kalau para pengusaha atau UMKM jangan berpikir yang penting murah gitu. Nah, coba dipikirkan kalau misalkan murah, anggaplah nggak usah saya pakai ini ya, nggak usah pakai kopi contohnya, tapi saya pakai keripik. Kalau keripik dengan dia menaruh di toko dengan plastik PP, seminggu dia udah expired, udah ngales. Iya, Bahasa Balinya ngales sudah. Ya, tapi dengan menggunakan misalkan komposit apa namanya ini packaging aluminium foil di dalamnya, dia memang lebih mahal, lagi Rp100, tetapi bisa memberikan umur yang lebih panjang. Kualitasnya juga lebih terjaga. Iya, jadi lebih penampilan sudah cantik, kemudian di dalamnya juga umurnya lebih panjang. Yang ini cuman seminggu, ini bisa 1 bulan tanpa pengawet. Nah, seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa ketika kita memilih packaging atau pembungkus, itu enggak sekedar ya, enggak sekedar cantik aja, tetapi memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Fungsinya. Yang kayak gitulah dia. Nah, selain fungsi untuk melindungi, menjaga kualitas dari produk, kira-kira untuk membranding produk itu sendiri bisa nggak sih dari packaging ini? Sangat bisa, karena branding itu artinya adalah bagaimana kita memasarkan sebuah produk, ya, nge-branding gitu kan orang bilang. Jadi ada contohnya misalkan saya ambil the magic of branding, itu contohnya antara saya pakai mobil mungkin ya, Daihatsu dengan Toyota. Itu kan satu pabrik. Tapi bagaimana dia bisa mengklasterkan bahwa Daihatsu itu, maaf ya saya nyebut merek ya, dia kesannya itu adalah mobil yang agak kelas bawah. Jadi mungkin digunakan biasa Daihatsu itu untuk angkot kayak gitu ya. Tapi begitu Toyota itu adalah untuk keluarga yang menengah. Nanti lain lagi mereknya untuk yang mobil mewah. Padahal kalau dilihat itu adalah pabriknya satu. Nah, sama juga dengan produk.
Ya, ketika kita mau menyasar siapa customer kita. Nah, itu kan sama tuh kayak mobil, customernya yang kelas bawah ini, mobilnya ini, kelas menengah ini, sama dengan produk. Ini sama-sama kopi. Kita ngelihatnya kalau sasarannya tradisional, pasar, cukup, sudah cukup. Karena kopi ini adalah dikonsumsi setiap hari, jadi perputarannya cepat. Ya, yang penting pembungkusnya cukup tebal, bisa tahan 1 tahun, ya udah oke. Nah, dengan labeling yang seperti ini di sablon, ini murah. Tapi begitu kita bicara, kalau misalkan masuk ke toko modern atau toko oleh-oleh, ini nggak bakalan ditoleh sama customer, bener nggak? Karena untuk dibawa ke oleh-oleh loh, untuk dia datang ke Bali mau cari kopi, kasih tetangga, saya nggak modal kayak gini. Nah, iya, ini dia. Ya, jadi itu kemasan ini akan meningkatkan nilai jual. Nah, jadi perlu dia tambahan modal. Wah, kalau kayak gitu itu cost dong Bu, biaya. Bukan cost, tapi itu modal. Nah, jadi yang namanya produk itu branding nggak cuman produk di dalamnya ya, tapi satu kesatuan dengan packaging. Ini produk nih, di dalamnya ini. Nah, ini packaging ini adalah bagian dari produk. Nah, jadi sama kayak tadi dengan mobil, kita harus melihat siapa customer kita. Itu kita akan menentukan sebuah packaging. Nah, ini tradisional oke, bungkus plastik aja cukup karena pasarnya tradisional. Kalau ke toko modern ini masuk ke Carrefour misalnya, ke Lotte Mart, yang kayak begini ya kurang jalan. Nah, jadi yang seperti ini. Jadi begitulah besarnya pengaruh sebuah packaging untuk meningkatkan nilai jual. Nah, itu kan kalau misalnya kita pasarkan di toko-toko besar seperti Swalayan, Hypermart dan sebagainya, lalu gimana dengan para pengusaha yang menjual produknya itu secara online, Bu? Karena melihat fenomena saat ini kan lebih banyak orang-orang yang berjualan dengan online. Iya, apalagi dengan online ya. Kalau kita belanja online, sering belanja online ya? Lumayan. Pasti dah. Yang dilihat pertama kali apa? Kalau misalkan ini, saya jual kopi nih. Kira-kira yang dipilih yang mana nih? Kalau di online, yang ini apa yang ini? Yang kanan apa yang kiri? Pasti yang kiri. Kenapa? Karena orang penjualan online itu yang dilihat adalah bentuk luarnya. Nah, jadi tampilan di awal. Kalau ya kayak gini, meskipun ini nomor 1, rasanya orang pasti akan memilih ini. Nah, jadi ini kalau kita di saat pandemi sekarang ini banyak UMKM disarankan menjual untuk dalam online. Kalau misalkan kita punya produk, tolong packagingnya harus dirubah menjadi yang lebih cantik. Ya, gini. Jadi kopi ini yang misalkan seperti ini, rubahlah seperti ini biar cantik, seperti ini kauri. Nah, ini kan cantik, orang pasti penasaran gitu. Wih, pengen beli yang ini, rasanya pasti enak gitu. Nah, ini yang kita kalau di online itu memang harus tampilan yang nomor 1. Soal rasa selanjutnya dan harga juga seperti itu. Berarti secara tidak langsung packaging atau kemasan ini memberikan first impression ya Bu? Iya betul. Makanya ada orang bilang kesan pertama harus menggoda. Selanjutnya ya terserah Anda, nanti dia udah beli lalu rasain ya wes gitu. Ya tapi kesan pertama itu harus. Nah, itu kan terkait sama desainnya juga Bu ya. Iya. Nah, selain menarik nih Bu, apa aja sih syarat-syarat lain yang bisa kita terapkan nih? Syarat yang harus ada di dalam suatu packaging sehingga calon pembeli kita tertarik nih. Kira-kira apa aja gitu? Mungkin Ibu atau mungkin dari warnanya atau apa? Mungkin dari Ibu Dewi bisa. Kalau menurut kami itu tampilan atau kemasan yang menarik itu memang pertama tuh memang harus ekonomis ya. Harus ekonomis, terus yang kedua memiliki tampilan yang menarik ya, dan identitasnya pun itu harus jelas dari informasi lah gitu, yang memadai bisa ditampilkan dari kemasan itu sendiri, dan juga tidak mudah bocor, tidak mudah penyok ataupun tidak mudah rusak. Terus yang terutama yang terpenting itu adalah yang ramah lingkungan. Jadi dengan adanya semua persyaratan yang bisa
pakai untuk mengemas itu, jadi nilai jualnya itu akan menjadi tinggi dan meningkatkan daya saing di pasaran gitu. Jadi dengan memiliki packaging yang menarik, yang bagus begitu, jadi kesan yang ditampilkan pertama itu kan packaging ya. Jadi pastilah dengan spontan konsumen itu akan membeli suatu produk gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin dari Ibu Putu mungkin Nah, mau menambahkan. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit bahwa di dalam sebuah kemasan, di dalam kita membranding sebuah produk, kemasan kan salah satu itemnya. Tetapi yang paling penting adalah yang masuk dalam labeling tadi. Apa aja yang komponennya. Jadi dalam sebuah produk untuk nge-branding itu harus yang pertama adalah ada merek. Nah, merek ya atau brand. Nah, ini nggak gampang loh buat merek. Ya, merek itu harus sesuatu yang gampang diingat oleh customer. Ya, kemudian dia nggak boleh panjang. Kalau misalnya nama mereknya tuh Putu Rupani, orang nggak bakalan ingat, gitu. Tapi coba bayangkan kalau ini kopi Lea Bali. Nah, ini jadi di dalam penentuan merek itu memiliki harus, identitas ya, Bu, ya? iya. Jadi memang Identitas identitas, lalu yang gampang diingat. Nggak boleh panjang-panjang, paling nggak 2 kata lah. Nah kayak gini, Lea Bali. Misalnya kayak gini, Kauri, itu dia mereknya. Ya, jadi merek ini juga sebenarnya harus didaftarkan. Nggak sembarangan kita buat merek. Karena untuk jangka panjangnya, merek biar tidak digunakan oleh orang lain. Ada copyright. Jadi begitu luar biasanya sebuah brand atau merek. Sampai-sampai kalau orang sudah fanatik dengan merek ya, contohnya kita sebut aja, misalkan orang menyebut air mineral, padahal yang kita jual itu mungkin Ades, mungkin merek lain, orang sudah melekat ini di otaknya, Jadi gitu. Iya, jadi memang benar-benar harus dipikirkan ini bagaimana sebuah merek atau brand itu bisa melekat di hati customer gitu. Gitu, itu kuncinya di sana. Ya, kemudian yang kedua adalah logo. Logo tuh harus ada. Logo ini adalah simbol. Misalnya Kauri simbolnya apa gitu. Nah, misalnya kayak ini Lea Bali, dia simbolnya pakainya ini yang menyeramkan. Lea ini apa sih Lea itu? Ya udah, itu harus ada logonya. Nah, contohnya yang logo-logo lagi yang begitu dahsyatnya sebuah logo. Contohnya produk mungkin kayak Nike dengan cit gitu ya. Padahal sederhana ya Bu ya. Iya, padahal sederhana, begitu mendunia dan melekat. Sampai-sampai kalau misalkan kita beli, katakanlah mau beli t-shirt gitu ya, meskipun yang ini itu adalah barang palsu, kita masih mencari itu daripada membeli t-shirt yang mereknya belum dikenal, meskipun dia kualitasnya bagus lalu, tapi kok misalkan mereknya apa ya, baju itu misalnya katakanlah nama saya lah Putu Rupani, oh siapa ini gitu, nggak, meskipun kualitasnya mungkin lebih bagus daripada Nike yang palsu tadi, tapi kecenderungan orang membeli ya itu brandnya kan sudah dikenal. Iya. Dan itu bisa menjadi satu pride Iya, kebanggaan bagi betul, memakainya. Nah makanya disitulah perannya merek. Jadi jangan sembarangan ya, buat jangan. Jadi gini, ketika kita membuat merek, kita harus benar-benar dulu menjiwai apa yang kita mau ke depannya. Jadi yang namanya bisnis itu nggak boleh kita memikirkan untuk 1-2 tahun, enggak. 10 tahun ini akan merek yang menjadi apa gitu loh. Harus ke sana. Jadi jangan pernah, terutama UMKM yang biasanya selalu Bu, saya cuma buat ini Bu, rumahan, ya udahlah mereknya saya peyek kacang Bu Dewi, nomor handphone, kan biasanya gitu, di fotokopi dimasukin ke itu jangan, saya nggak mau seperti itu. UMKM harus loh, ke depannya saya harus seluruh swalayan yang ada di Bali menjual produk saya, mereknya adalah apa. Nah, jadi harus punya semangat yang tinggi. Iya, jadi harus seperti itu, kayak gitu.
Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi udah disebutin ya, warna. Warna. Warna itu luar biasa. Harus cantik ya. Iya, warna itu biasanya kalau misalkan UMKM yang mau buat labeling atau branding gitu ya, membranding produknya, lihatlah warna. Warna itu harus identik dengan gini. Kalau misalnya warna merah, pasti orangnya menunjukkan semangat. Kayak gitu. Nah, sekarang produk kita mau ke arah mana? Apakah dia mau, saya biar biasa-biasa saja yang kalem, ya mungkin diwarnain coklat, kayak gitu ya. Kalau misalkan biru melambangkan apa, nah itu bisa di googling lah ya, dilihat maunya apa. Jadi ketika kita punya produk, harus A sampai Z harus dipikirkan. Nah, jadi matang-matang, nggak cuma packagingnya aja, tapi tadi pembuatan merek, logo, kemudian warna, dan satu lagi yang paling menarik adalah tagline. Tagline ya. Nah, misalkan buat kacang nih, skripnya selalu dinanti. Misalnya kriuknya yang ngangenin apa, harus ada tagline yang gampang diingat. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan ya katakan ini ya mereknya Philips, dia kan terus terang, Philips terang terus. Nah itu tagline, itu yang biasa bisa diingat terus oleh customer, oleh konsumen. Ya, jadi itu tagline itu kadang dilupakan oleh UMKM yang sering terjadi tuh selama saya pendampingan. Yang melupakan tagline itu Bu. Iya, banyak. Jadi seharusnya justru yang menarik itu yang di sini gitu. Justru hal Uniknya yang di situ. paling penting itu sekali dilupakan sama usaha. Iya, nggak ngeh dia atau gimana nggak ini ya. Nah itu udah perlu, makanya saran saya buat yang mungkin pemula atau startup, untuk itu sebaiknya berkonsultasi, ya sharing, konsultasi, bisa nanti datang ke Bu Dewi atau ke saya gitu, kita akan bimbing kok. Kayak gitu ya. Dan terakhir baru packaging, karena packaging itu tidak akan ada artinya ketika belum ada labeling. Jadi yang pertama harus kita siapin itu harus ada labelnya dulu ya teman-teman. Karena kalau nggak ada label ya identitasnya juga nggak jelas ya Bu. Betul ya. Nah, gimana dengan seorang pengusaha nih Bu? Dia punya produk yang baik, cuman pengusaha ini tidak punya kemampuan yang baik dalam membuat suatu kemasan. Nih apa yang harus dilakukan sama pengusaha ini Bu untuk membantu membranding produknya? Padahal produk ini sudah bagus sebenarnya. Iya. Apa yang harus Jadi dia harus banyak survei. Nah, pasti produknya dia pasti ada kompetitor. Apapun pasti ada. Nah, kewajiban kita kalau misalkan belum menemukan tempat berkonsultasi kayak gitu ya, jadi boleh survei. Saya punya produk apa? Katakan kopi itu ribuan loh. Iya. Ya kita tinggal mau memilih mau di mana letak kita. Apakah customer kita akan middle up atau middle ke bawah? Nah itu tentu akan berbeda. Nah jadi makanya untuk yang pemula lebih baik survei dulu. Nah, survei dulu, liatin, harus rajin nih, mungkin browsing lewat googling atau langsung ke swalayan atau ini ya. Nah, jadi liatin mau kemana arah kita. Karena nggak sembarangan kita mau ngikutin ini tapi pasarnya siapa nggak tahu, itu juga mubazir. Jadi pastikan dulu, oke, saya punya produk A, nanti sasaran saya adalah ini. Oke, harus apa ya kemasannya? Kita survei dulu. Nah, jadi harus rajin ngeliat-liat balik kayak lagi gitu. contohnya kayak kopi tadi ya Bu ya. Iya. Ya, saya ambil kopi karena ini produser kopi itu saya punya binaan aja udah jumlahnya hampir ratusan di Bali. Nah, gitu dari Kintamani, Pupuan ya. Karena kita cukup banyak punya kopi. Tapi siapa customer kita? Nah, itu akan menentukan packagingnya. Nah, kayak gitu. Yang paling penting itu berkonsultasi ya Bu ya. Iya, jadi kita itu artinya gini, kita jangan merasa gimana gitu kalau ke konsultasi itu sebenarnya sharing. Nah, sebenarnya sharing, berbagi ilmu, bukan saya lebih pinter, lebih tahu, saya nggak punya bisnisnya untuk kopi, tapi saya bisa bercerita. Dari mana cerita? Karena
ada pengalaman. Iya, karena kita bersahabat dengan petani kopi, produser kopi, ya kan bisa sharing. Oh jangan pakai ini, oh ternyata kopi luwak itu rasanya ini. Saya dulu terus terang saya nggak ngerti tentang kopi, saya ngopi nggak bisa. Tapi setelah terjun ke packaging, saya diajak ke sana ini loh yang namanya kopi luwak. Oh ternyata asam. Nah ternyata nggak cuma luwak yang bisa membuat dia asam, fermentasi pun bisa. Nah di situ kita belajar juga gitu. Jadi kita harus terus belajar. Berarti Ya, pengalaman ya, ya teman-teman. iya. Nah, Oke. kalau tadi itu kita ngomong produk yang baik namun packagingnya kurang. Iya, Kalau dibalik nih Bu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebuah produk yang kualitasnya mungkin tidak terlalu baik, tapi memiliki packaging yang bagus, itu tetap bisa dijual dengan harga mahal. Seperti yang saya katakan tadi, itu kira-kira Ibu setuju atau enggak sama pendapat itu? Mungkin dari Ibu Dewi dulu. Terima kasih. Mungkin dari saya, kalau kita bisa mengatakan setuju atau tidak, sih kadang-kadang kita bisa menemukan atau pernah menemukan itu produknya atau mungkin seperti disampaikan tadi kualitasnya kurang gitu. Jadi packagingnya yang bagus sehingga bernilai jual tinggi gitu. Jadi menurut saya sih yang kesan pertama kita itu adalah bagaimana kita melihat, pandang pertama kita itu ke kemasannya gitu ya, packagingnya gitu. Jadi mungkin kita tidak begitu melihat bagaimana sih di dalam atau produknya seperti apa begitu. Jadi konsumen pun seperti itu, jadi melihat pertama membelinya dengan packagingnya yang bagus seperti itu, walaupun mahal, sehingga tidak terlalu memikirkan kualitas produknya gitu. Jadi itu bisa saja terjadi dan produk yang ada di dalamnya atau kualitasnya itu mungkin buat mereka itu nomor 2 gitu. Yang jelas mereka melihat, suka, mereka membeli, dan untuk selanjutnya terserah mereka gitu, seperti itu. Berarti tetap kesan pertamanya ada di packaging ya. Terus kalau Betul. menurut Ibu Putu sendiri gimana Bu? Sebenarnya sih yang tadi dimaksud dengan produk di dalamnya itu sebenarnya kita memang harus kualitas tetap nomor 1. Satu sebenarnya. Iya, harus nomor 1. Kita kalau bicara produk, misalnya produk pangan lah ya kita katakan, kita mau membuat satu produk, contohnya misalkan keripik itu tela. Nah, kalau pabrikan itu kan namanya Kitela ya. Nah, produk-produk UMKM kita kan banyak juga yang membuat seperti itu. Nah, jangan menganggap itu cuma sekedar keripik, tapi bagaimana keripik itu bisa seperti Kitela yang sudah umum ya. Nah, iya nama. Nah, tetap kualitas ini tetap harus nomor 1 kalau menurut saya. Nah, karena yang kita inginkan adalah orang itu ketagihan dengan produk kita, membeli lagi, gitu loh. Kalau misalkan kualitas enggak nomor 1, oke, dia pertama membeli satu dengan packagingnya cantik, habis itu dirasain ternyata nggak enak, besok nggak beli lagi, meskipun dia tahu itu packagingnya cantik. Gitu loh ya. Nah, jadi tetap harus kualitasnya harus punya standar gitu loh. Karena kalau kita bicara kualitas kemudian sebuah produk pangan itu kan masuknya ke selera. Bisa jadi keripik si A sama keripik si B sama keripik tela, tetapi rasanya yang satunya manis, satunya asin misalkan. Nah, mana yang lebih banyak ya untuk membeli ya tergantung selera orang. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa setiap produk itu nantinya harus berkembang. Misalkan nih, yang tadi saya bilang keripik tela sekarang buat dia yang original. Nah, ternyata penjualannya 1 bulan misalnya 100 pieces. Oh, banyak nih masukannya. Ini packagingmu udah cantik, tapi rasanya buat dong yang agak-agak pedes. Ya. Oke, sekarang original, besok ada yang pedas. Nah, sudah lagi kita analisa pasar dengan pendapat sekian, ternyata benar ya, ini ada peningkatan penjualan. Ada loh, pingin lo rasa keju dong, ya kayak gitu. Kita terus menampung ini yang namanya UMKM ini harus terus berkembang. Kita jangan puas dengan satu produk, tapi kalau bisa yang variannya yang akan bertambah.
Tapi itu juga nggak sembarangan. Jadi harus hasil survei, artinya hasil masukan daripada customer yang sudah Testimoni gitu ya. testimoni. Kelihatannya enak loh kalau ini, coba kamu tambahin ini, kan pasti ada masukan-masukan dari customer pengguna produk kita. Nanti bisa kita pikirkan untuk mengarah yang lebih assortmentnya ininya jenisnya ditambahin lagi kayak gitu. Ya, jadi packaging dengan kualitas produk harus sejalan sama. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Dan sebenarnya untuk produknya sendiri kita harus sering-sering melakukan survei ya Bu, ya, untuk Betul. mengetahui selera dari masyarakat itu seperti apa. Iya, Nah, betul. ngomong-ngomong soal packaging tadi Bu ya. Di dunia fashion kan kita punya ada namanya tren. Jadi kayak misalnya sekarang trennya jeans atau kulot. Kulot deh kayaknya sekarang ya. Kulot ya. Saya pakai kulot sekarang. Saya belum beli nih. Kayaknya kita beli bareng-bareng Bu. Di fashion itu kan ada trennya Bu. Lalu gimana sama packaging? Apakah ada trennya juga atau gimana? Apa tetap kayak gitu aja gitu? Mungkin dari materialnya, dari warnanya, dari desainnya mungkin. Apakah ada trennya tersendiri? Saya Bu? Iya, Saya kalau tren packaging juga ada tren, tadi udah disebutkan bahwa contohnya gini, kalau misalkan zaman dulu kita bicara tentang produk apa ya, minuman deh ya, minuman. Jadi tadi soalnya keripik, kopi gitu aja bosen, kita minuman ya. Minuman kalau zaman dulu trennya adalah menggunakan botolnya itu botol kaca, betul nggak? Oh, itu ternyata kalau dianalisa, tingkat pecahnya tinggi, resikonya itu. Tapi memang dia di dalamnya produknya itu tahan lama. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman, contohnya ambil kita brandnya itu, misalkan produk Coca-Cola lah. Dulu kan dia pakai botolnya botol kaca. Sekarang udah berubah. Nah, botol plastik, tetapi yang PET. Nah, PET itu yang tebal. Ya, kemudian setelah itu sekarang ada lagi yang kombinasi. Nah, jadi yang dipakai kertas juga ada, yang kotak itu kertas yang tebal. Nah, itu yang namanya packaging akan terus melakukan perkembangan sesuai kebutuhan pasar. Nah, kalau misalkan kayak botol, kalau dulu kita beli Coca-Cola nanti keratnya udah selesai ditukar, kayak gitu ribet kan untuk pedagang. Kalau sekarang yang sekali minum pakai dus itu ya udah itu yang sudah ramah lingkungan. Nah, nggak lagi menggunakan plastik. Jadi packaging itu sama dengan yang tadi disebutin fashion. Jadi ada trennya. Kayak gitu. Packaging itu kan ada trennya nih. Mungkin dari Ibu Dewi sendiri, pendapat Ibu Dewi sendiri, kira-kira bisa nggak sih kita nebak tren apa sih yang bakal booming di kemudian hari? Itu gimana kira-kira Bu? Kalau tren kemasan itu yang kira-kira akan booming di tahun depan gitu seperti apa? Mungkin agak sedikit berbeda dengan tren fashion. Kalau fashion itu kan kita sudah tahu 2021 trennya kayak apa gitu ya. Mungkin long dress gitu. Terus warnanya apa gitu. Mungkin abu-abu, mungkin sudah diketahui oleh pakar fashion sendiri. Jadi kalau di kemasan mungkin kita tidak bukan tren ya yang dikatakan, artinya kayak psikologis gitu ya, seperti warna gitu misalnya itu kalau misalnya kemasan itu misalnya jenisnya permen atau untuk anak-anak gitu, mungkin lebih ke warna yang colorful warna gitu, jadi mungkin dipilih warna-warni seperti itu, atau mungkin juga dia menginginkan kemasan yang ke alam gitu. Mungkin dia bisa menggunakan warna hijau atau warna coklat gitu. Itu sebenarnya sih tergantung segmen pasar yang akan mereka pasarkan di mana gitu, seperti itu. Nah, kira-kira penting nggak sih Bu bagi pengusaha itu untuk mengetahui bahwa ini loh yang saat ini sedang booming gitu? Penting nggak sih buat mereka? Apakah dengan mereka tetap mempertahankan kemasannya yang seperti itu dari dulu,
itu sudah cukup atau itu kita harus melakukan inovasi nih untuk mengetahui tren-tren itu buat repackage gitu ya ibaratnya. Penting sekali sih untuk seorang pengusaha atau pelaku bisnis itu mengetahui apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari produk maupun kemasan itu ya. Karena itu kan terkait dengan penjualan, terkait juga dengan persaingan kita. Tidak mungkinlah kita bisa tetap memilih kemasan kita yang mungkin sudah sekian lama gitu, yang jadul. Kalau kita misalnya mau memasarkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti pasar modern gitu atau pasar-pasar global gitu. Jadi menurut saya memang sangat penting sekali kita tahu harus kita rubah mindset kita. Jadi kita rubah kemasan kita menjadi tren saat itu gitu, baik dari desain maupun warna atau bentuk dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sangat penting juga seorang pengusaha itu harus tahu itu gitu. Tapi beberapa produk yang saya temukan, ada beberapa produk yang sampai sekarang itu tetap mempertahankan kemasan produknya. Jadi tidak merubah sama sekali sebagai bentuk dari orisinil dari produk itu sendiri, Bu. Kira-kira di persaingan sekarang yang semakin ketat, era modernisasi, era digital seperti sekarang ini, kira-kira strategi seperti itu efektif nggak sih, Bu? Kalau menurut saya katakan dulu produk pangan ya. Tahu produknya Kongguan kan? Tahu, yang Kaleng segi 4, lalu labelingnya tuh gambarnya anak bapak makan biskuit. Ya, itu mungkin dari saya belum lahir udah ada itu. Tapi dia bisa mempertahankan sampai sekarang. Kenapa? Karena customernya dia adalah orang-orang yang kalau lebaran itu pakai itu gitu. Itu di Jawa itu luar biasa itu, Bu, Kongguan. Nah, kenapa dia bisa mempertahankan seperti itu? Karena dia sudah punya ruang lingkup yang namanya customer loyal. Pokoknya kalau nggak lebaran harus pakai itu tuh, gitu. Itu pengalaman saya di tempat kerja yang dulu itu, kalau udah menjelang lebaran tuh berapa tronton datang habis, gitu. Jadi ada orang-orang yang fanatik. Apakah dia akan terus melakukan seperti itu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau saya bilang tadi si Kongguan, dia tetap itemnya itu, yang kotaan itu, yang kotak itu tetap dia produksi, tetapi berkembang. Nah sekarang ngikutin dia tren. Dia sekarang buat yang namanya packagingnya dari aluminium foil. Nah ada yang dari plastik. Nah jadi ada pengembangan produk jadinya. Nah, apakah itu bisa dijadikan tren seperti sekarang ini misalkan? Tergantung pasar. Nah, contohnya kalau saya lihat, contohnya yang katakan kopi lah. Kopi, yang paling terkenal di Bali apa? Tahu nggak? Bola Dunia. Iya. Itu dari awal, itu dari tahun berapa, 70-an kali ya, 50-an kalau nggak salah tuh kemarin Pak Wewi, saya kenal baik sama ininya, ownernya. Itu dia tidak akan merubah. Yang dia rubah adalah produk selanjutnya. Jadi produk turunannya, bukan turunan, pengembangan. Jadi kualitasnya mungkin lebih ditingkatkan ya Bu ya? Yang tetap dia posisi, karena orang sudah ketagihan nih. Pokoknya kalau nggak kopi Bola Dunia ya nggak bisa ngopi. Dia tahu dah taste-nya. Berarti ada tetap produk utamanya. Iya, itu trennya. Tapi saat ini saya sih belum menemukan yang, karena zamannya kan belum tahu nih kita. Tapi yang jelas yang zaman-zaman dulu masih ada yang tadi saya cerita Kongguan, kemudian kopi Bola Dunia, itu tetap dia mempertahankan yang lama. Tetapi pengembangannya ada. Nah, kayak gitu. Yang sekarang ini kan belum kita terlihat, karena ini akan kita bisa bicarakan yang saat ini adalah 10 tahun ke depan. Nah, makanya saya selalu mengingatkan kepada UMKM, kita memproduksi sekarang jangan berpikir 1-2 tahun, tapi pikirkan kalah.
jangka panjang. Iya, bagaimana bisa dia produk kita buat biskuit gimana bisa cara kayak Kongguan. Kopi gimana caranya bisa buat seperti kopi bola dunia kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih, contohnya Kongguan tadi, kalau misalnya seandainya suatu saat mereka memutuskan untuk merubah desain packaging mereka yang selama ini sudah kita kenal, itu mereka ubah sedemikian rupa, kira-kira apakah itu tetap bisa mempertahankan loyalitas dari konsumen mereka atau kira-kira ada perubahan loyalitas, mengalami peningkatan atau penurunan? Iya. Kalau menurut saya mungkin kira-kira akan berubah, menurun. Menurun. Iya, karena orang fanatik. Banyak orang-orang lama yang ngelihat kalengnya aja udah. Kalau kalengnya itu dirubah, jangankan jangankan bentuk ini ya, apa namanya desain misalkan atau jenis kemasan, bentuk aja yang kaleng kotak dia bulat punya juga. Tetap penjualannya lebih tinggi yang bulat, yang di kotak, yang utama. Padahal harganya lebih murah yang bulat, lebih kecil. Nah gitu. Nah jadi sebenarnya kefanatikan orang itu memang dilihat dari nggak cuma rasa tetapi dari packaging, bisa jadi dia menurun penjualannya. Kayak gitu. Makanya pengusaha nggak yang seperti Kongguan ini tidak akan mungkin dia merubah itu. Pasti dia mengembangkan usaha. Oke, yang lagi tren sekarang buat deh untuk kalau misalkan kalau yang kotak ini untuk customer saat lebaran meludak. Nah, tapi kalau yang sehari-hari orang mau piknik, masa bawa kaleng yang gede gitu kan? Nggak mungkin, buat dia packaging yang kecil. Nah, misalkan itu harganya 56.000 yang kotak, ini buat dia sekarang packaging yang harganya 20.000. Nah, mungkin kuantitinya kecil. Rasanya Tetap sama karena satu pabrik gitu loh. Nah, jadi itu juga seperti akan itu. menurun ya, Bu, ya? Karena Iya. dengan kemasan yang seperti itu tidak hanya rasa tapi juga memori ya mungkin. Iya, karena memori iya betul. Kemudian ini saya mau nanya sama Bu Dewi dulu. Ibu sebagai kepala UPTD layanan desain dan pasar, kira-kira sebenarnya apa sih itu, Bu, dan misi apa sih yang dibawa dari UPTD layanan desain dan pasar ini sendiri? Misi kita di UPTD layanan desain dan pasar itu yaitu pertama memberikan informasi kepada UKM dan membantu UKM untuk membuat desain kemasan. Setelah itu kita berikan nanti mereka sampel kemasan, mungkin beberapa pieces gitu. Karena kita situ tidak ada memproduksi, jadi tujuan kita adalah membantu UKM agar mereka bisa lebih meningkatkan kualitas daripada produk mereka dengan jalan membuat kemasan yang lebih baik. Jadi kita di situ memberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kami silakan kepada UKM yang ada di Denpasar maupun di luar Denpasar, itu kami harapkan untuk datang ke kantor kami, yaitu PTD Layanan Desain dan Pasar. Kami akan bantu semaksimal mungkin, memberikan informasi, memberikan konsultasi, gitu, dan memberikan sampel kemasan kepada UKM yang hadir ke kantor kami. Nanti ini gratis ya, Bu, ya? Ya, Kira-kira gratis dan ada tidak syarat biaya. nggak sih yang harus dipenuhi oleh calon pengusaha yang ingin dibantu oleh layanan desain dan pasar ini? Ada nggak sih syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Kalau syarat itu kan sebenarnya yang harus mereka lengkapi itu adalah mereka harus punya izin usaha dulu, kan begitu. Jadi sebelum mereka datang, mereka kan ini memiliki produk kan, tentu produk mereka sudah baguslah kualitasnya, kan seperti itu. Karena mereka ingin mungkin membawa ke pasar yang lebih bagus gitu. Jadi persyaratannya itu selain izin usaha gitu, mereka juga harus punya nama produk, punya logo atau merek, punya misalnya itu misalnya pangan, mereka harus punya bahan komposisi bahan gitu.
terus nomor PIRT gitu, kayak gitu. Jadi seperti yang sampaikan tadi itu tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa gitu. Jadi itulah yang mereka nanti cantumkan dalam mendesain dan menjadikan kemasan mereka itu berupa sampel yang kita berikan gitu. Nanti kalau untuk mencetak mereka lebih banyak, biasanya kita persilahkan mereka mencetak di luar UPTD layanan desain pasar seperti itu. Itu lebih ke konsultasi masalah desainnya, packagingnya Bu ya? Ya, biasanya sih informasi, konsultasi, kita berikan sampel sesuai dengan keinginan daripada UKM. Tentunya juga kita ada desainer memberikan, biasanya kan ada syarat-syarat yang lain gitu. Jadi untuk menuntut mereka membuat kemasan itu sendiri. Oke. Nah, untuk Ibu Putu sendiri nih Bu, Ibu kan selaku konsultan kemasan sekaligus owner dari toko kemasan. Nah, apa sih peran dari toko kemasan itu bagi pelaku UMKM yang ada di Bali khususnya Bu? Ya, oke. Kembali lagi bahwa saya itu misinya adalah ingin membantu para UMKM, baik yang dia pemula atau mau pingin punya usaha, kemudian bagaimana produknya bisa masuk ke toko modern. Nah, itu kami memberikan pelayanan konsultasi sama juga dengan Bu Dewi, itu secara gratis. Jadi karena kita bekerja sama udah dengan dinas-dinas sampai seluruh Bali ya, setiap kabupaten. Jadi UMKM ini ketika dia punya produk kadang-kala bingung harus nyari kemasannya kemana gitu ya. Awalnya saya bukan berjualan kemasan, saya cuma konsultan. Tetapi setiap saya pelatihan mereka bingung, Bu harus nyari kemana ini kemasannya? Oh harus ke Jawa, wah Surabaya, Jakarta. Waduh Bu, itu ternyata ada yang namanya minimum order. Kita baru telepon Jakarta harus minimal 10.000, 1.000 kuantitinya. Coba bayangkan, yang membuat kacang perlu packaging, harus modalnya harus 1 jutaan, 2 jutaan untuk beli packaging, ya mundur kan. Nah dari situ saya bergerak, yaudah deh kalau kayak gitu saya aja yang bekerja sama dengan pabrik di Jakarta dan Surabaya. Sampai di sini yang kena minimum order kan saya. Oke, 1 item Ibu harus sampai 10.000. Oke. Sampai di sini saya bongkarin itu 10.000. Karena ingin membantu, saya packing dia per 100 pieces. Nah, boleh. Orang yang mau coba-coba, saya kayak buat kacang Bu, kemarin dibilang enak, saya pingin jualan. Tapi dikit aja dulu beli kemasannya 100 pieces. Oke, bisa. Gitu. Nah, di tengah pandemi ini lagi saya rombak lagi juga ya. Nah, jadi yang dulunya 100 pieces sekarang bisa 25 pieces. Kok bisa Ibu seperti itu? Ya karena misi saya adalah ingin membantu. Ada orang rumah tangga yang coba-coba, Bu kemarin saya buat sop buah katanya enak. Tapi kalau saya beli 100 kebanyakan Bu, orang yang mau pesan cuma 10 orang. Ya udahlah, kemana bahas saya suruh, udah kemasannya yang 100 kamu pecah ya, bungkusin lagi 25. Ayo kurang apa lagi? Karena misi kita adalah ingin membantu. Gitu. Ada yang belum buat ini. Jadi bedanya toko saya dengan toko plastik lainnya adalah kita bisa memberikan arahan kepada UMKM itu sendiri bahwa contohnya orang mau beli, Bu saya beli plastik ini dong, plastik apa yang ada lemnya. Saya pasti nanya untuk apa, produknya apa. Nah, jadi di situ bedanya. Kalau misalkan UMKM ke toko plastik biasa beli plastik Mika misalkan yang ada lemnya, ya udah dikasih, dia nggak pernah peduli mau dipakai apa itu. Kalau saya beda, setiap ada calon customer datang saya tanya produknya apa. Saya ikutan itu Bu, ada teman saya buat dia pakai plastik yang ada lemnya. Nah, saya pasti suruh duduk dulu. Saya cerita, kalau pakai yang lem kacang Ibu 3 hari pasti sudah alot. Nah, harganya berapa? Oh dia cuma 100 rupiah. Oke, kalau Ibu mau dengan menggunakan ini dengan harga 500, kacang Ibu bisa bertahan loh 3 minggu.
Nah itu memberikan edukasi kita. Jadi Berarti bedanya. jual ya Bu ya. Iya, nggak cuma menjual, iya mengedukasi. Jadi biar arahnya itu benar gitu. Nanti kalau itu yang level pemula, kalau sudah yang menengah, saya pasti tanya, oke pesennya sudah ribuan lah, kemana aja Bu pasarnya? Nah, saya nanyanya kayak gitu. Oh saya udah masuk nih ke Tiara, ke ini, ke ini, ke ini. Toko oleh-oleh, udah apa belum? Belum Bu. Saya pingin loh gitu. Caranya gimana? Ayo duduk. Saya arahin, oke saya referensikan. Karena saya juga mengkonsultasi beberapa toko oleh-oleh di Bali. Oke Bu, bawa ke situ ya. Dengan sistemnya nanti cara ngomongnya seperti apa, cara menawarkan apa. Semuanya saya berikan. Nah ini Nah, kayak gitu. gimana sih caranya agar produk-produk lokal ini bisa masuk ke toko modern Iya. seperti toko oleh-oleh. Iya. Gimana sih caranya, tipsnya? Kalau tipsnya gini, satu, kita sebagai produser jangan pernah meremehkan produk kita. Ya, jangan pernah kalau kita mau menawarkan, contohnya misalnya mau ke Carrefour nih bawa, ini saya produksi saya masih sedikit, kemudian ini cuman ini, jangan seperti itu. Jadi kita harus siap, perizinan lengkapin dulu. Nah, produk kita packagingnya sudah cantik, sudah memenuhi persyaratan, semuanya harus sudah membuat kita confidential, lebih percaya diri, ya, lebih percaya diri untuk menawarkan. Memasarkan Jadi gitu kita harus di levelnya seolah-olah dia yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Meskipun sebenarnya ya sama-sama, tapi di situ iya sebenarnya sama-sama gitu. Ya itu tipsnya yang biasa. Nah, dan biasanya kalau kita masuk ke toko oleh-oleh banyak yang sistemnya titip jual. Nah itu kita harus sadarin. Nah, jadi kita harus punya juga kelebihan. Produk kita di antara produk yang lain apa? Itu tipsnya. Harus punya yang kita munculkan gitu loh. Ketika kita ragu dengan produk kita, jangan deh masukin ke toko modern. Orang belum aja masuk sudah ditolak. Karena kita sendiri aja Sudah nggak percaya dengan produk kita kan? Ya, gimana kita percaya? Makanya apa yang harus dipersiapkan itu istilahnya toolsnya, senjatanya harus siapkan dulu. Nah, produknya sudah legalitasnya yang tadi Ibu Dewi bilang dia harus punya sudah yang namanya minimal IUNK ya Bu ya, perizinan usahanya tuh harus ada. Nah, kemudian kalau kita mau masuk lebih luas, misalnya nggak toko oleh-oleh cuma di Bali, misalnya mau keluar ya mungkin halal harus kita punya. Nah, itu ya perlu kita edukasi ke mereka. Jadi harus disiapkan dulu senjatanya. Nah, jadi para peserta yang misalkan produknya pingin masuk ke toko modern, toko oleh-oleh, kalau belum siap, datang dulu ke saya. Nah, konsultasi dulu, nanti bisa saya arahkan seperti apa. Dan cara bicara pun kita harus juga kita perlu ya, strategi marketing. Iya, strategi betul. Ya, Gitu ya teman-teman. oke. Buat teman-teman yang pengen banget nih dibantu usahanya, pengen berkonsultasi, silakan langsung datang ke Ibu Putu atau Ibu Dewi ya, dan tentunya bakal dibantu ya teman-teman sampai sukses. Oke. Nah ini kita udah ada beberapa pertanyaan dari peserta nih Bu. Nah yang pertama ada dari Bayu Indrianto. Gimana sih cara memilih packaging solution yang tepat sesuai dengan jenis produk yang dijual Bu? Mungkin dari Ibu Dewi bisa dibantu. Pertama kita harus menyesuaikan dulu dengan produk kita ya. Misalnya produk itu pangan atau produk itu misalnya minyak atau lain sebagainya, itu kita harus bisa menyesuaikan dan memilih. Tentu akan dibantu oleh desainer kita, dibantu dengan ada ketentuan dan syarat-syarat itu. Jadi untuk membuat packaging yang menarik itu memang seharusnya kita perlu diberikan suatu gambaran atau edukasi pendidikan gitu dari desainer kita. Kebetulan kita punya desainer 3 orang di kantor ya, jadi mereka bisa bertanya, mereka bisa
melihatkan produknya gitu dengan membawa produknya. Jadi di sana kita bisa menentukan apa sih yang seharusnya desainnya seperti apa sih gitu dengan warnanya dan bentuk daripada kemasan Kemasan itu. dari UKM itu sendiri gitu. Mungkin dari Ibu Putu mungkin ada Ya, saya tambahan sedikit. Jadi kalau sebelum kita menentukan packaging apa yang harus kita gunakan, kenali dulu produk kita. Nah, contohnya kalau misalkan kita buat punya produk sambal seperti ini, ya nggak mungkin kita akan menggunakan kemasan yang pembungkusnya dari kertas, karena dia kan ada cairannya yang seperti itu. Jadi kita harus mengenali tekstur dari produk kita. Nah, tentu tadi sudah disebutkan sama Bu Dewi apakah dia pangan atau non food. Nah, kalau non food kita cuman bicaranya kalau packaging ya apapun yang digunakan tidak masalah karena tidak ada yang namanya barang itu expired, kemudian lempem, yang kayak gitu kan nggak ada. Jadi itu agak gampang. Tapi kalau begitu pangan, kita harus kenali dengan jelas apa kelemahan produk kita, apa keunggulannya. Contohnya misalnya kita buat bawang goreng. Bawang goreng sudahkah memakai spinner dia? Nah, apa dia masih rumah tangga yang habis menggoreng lalu cuman ditiriskan, dilapisin tisu? Nah, itu tentu akan berbeda dengan pembuat bawang goreng yang sudah menggunakan spinner. Spinner itu adalah alat untuk memeras minyak. Jadi kalau misalkan buat bawang goreng, dia akan menjadi renyah, minyaknya udah nggak ada. dan lebih awet juga ya Bu. Awet pasti, karena minyak ini kan sebenarnya kalau ada masih kandungan minyak akan cepat ini terkena bakteri ya Bu ya. Nah, sebenarnya jamuran, iya. Tapi kalau udah pakai spinner, dia akan lebih lama. Lebih garing, lebih. Jadi kita harus kenali dulu produk kita. Nah, mungkin nggak bisa itu tanya langsung ya ke sana lagi ya. Produknya dia apa gitu nggak? Ya nggak bisa ya. Mungkin nanti teman-teman buat Bayu kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut hubungi langsung Ibu Putu nanti bisa itu ya. Dan semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bayu Indrianto. Nah selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Yodi Indra. Izin bertanya, bagaimana menurut Ibu saat ini pemerintah mengeluarkan peraturan pengurangan sampah plastik? Sedangkan dengan menggunakan plastik dapat membuat kemasan-kemasan bersifat primer. Nah, bukankah kemasan plastik sangat diperlukan untuk digunakan sebagai kemasan primer? Apakah ada pengaplikasian lain yang dapat menggantikan kemasan yang bersifat plastik? Nah, gimana? Ada strategi khususkah yang bisa kita terapkan untuk sebagai pengganti dari plastik itu sendiri, Bu? Mungkin siapa yang mau? Ya, mungkin saya dulu ya. Jadi memang isu itu terjadi belakangan ini bahwa bagaimana caranya kita mengurangi sampah plastik. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita terapkan. Kita juga harus ngelihat produk kita tuh apa, gitu ya. Katakanlah plastik. Plastik itu jenisnya banyak loh. Nggak semua plastik yang penghancurannya harus puluhan tahun. Ada sekarang. Mana yang sudah food grade. Nah, artinya kalau sudah food grade itu sudah diakui bahwa ini layak untuk pangan, misalkan masih tetap bisa digunakan. Nah, jadi jenis plastiknya yang kita lihat. Ya, karena plastik itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan mau 100% hilang plastik itu nggak bisa. Iya, hampir nggak mungkin deh. Coba bayangkan aja kalau kita mau jualan kerupuk, nggak boleh pakai plastik, lalu harus pakai daun atau kertas. Baru berapa menit sudah melempem, belum terjual. Yang rugi siapa? Masa kita mau minta pengganti dari pemerintah kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi harus dipikirkan yang dimaksudkan ini tidak langsung harus hilang 100%, tapi bertahap. Sepanjang belum ditemukan pengganti plastik yang bisa menggantikan itu ya tetap
kita pasti Gunakan. menggunakan plastik gitu. Cuman disesuaikan Disesuaikan. Kemudian carilah plastik-plastik yang memang packaging itu ada sertifikatnya juga loh ya. Oh gitu ya. Iya, jadi mana yang food grade, apakah sudah ISO dia, jadi sudah dunia mengakui bahwa itu layak untuk digunakan ya. Jadi kemudian ada juga sertifikat halalnya ya. Jadi packaging ada halalnya ya. Halalnya. Ada. Cara nentuin ini halal atau enggak Ya, gimana? artinya tidak ada yang komponen di dalamnya pencampuran itu hal-hal yang yang diharamkan, maksudnya yang tidak boleh. Mungkin contohnya misalnya biar lebih licin mungkin diisi minyak babi misalkan, saya nggak tahu itunya ya. Tapi ini enggak harus halal, dia MUI ini cek juga. Jadi packaging yang sudah mengikuti aturan seperti itu yang layak kita ketahui. Ya jangan asal beli nanti plastik tas kresek aja yang udah daur ulang yang itu baunya aja dari jarak jauh udah bau minyak tanah gitu, jangan menggunakannya kayak begitu. Jadi carilah packaging atau kemasan yang memang sudah jelas pabrik, lalu sertifikat apa yang dia miliki. Seperti itu. Mungkin saya sedikit Ya. menambahkan ya. Dengan adanya tidak menggunakan kantong plastik ya, seperti sekarang lagi sedang di gencar-gencarnya ya Bu ya. Jadi kita juga ada di Kota Denpasar Perwali yang mengatur yaitu peraturan wali kota yaitu tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi di sini seperti Ibu sampaikan tadi, misalkan itu sejenis kerupuk gitu ya, kacang gitu kan, sementara ini memang banyak plastik ya Bu ya, tapi sementara ini adalah yang masih menggunakan plastik karena kalau tanpa plastik mungkin dengan kertas seperti itu mungkin bisa melemah ya Bu ya, cepat jadinya tidak tahan lama. Jadi di sini kita sebenarnya diharapkan bisa suatu saat nanti ada pengganti plastik kan begitu. Jadi sementara ini hanya bisa pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi diharapkan misalkan di pasar itu biasanya menggunakan plastik gitu, misalnya jual bawang ataulah bumbu-bumbu lah dan lain sebagainya, itu menjual pakai plastik. Kita harapkan kalau bisa mereka menggunakan koran seperti itu ya, atau kertas buram dan lain sebagainya seperti itu. Jadi setidak-tidaknya bertahap akan plastik itu akan berkurang gitu. Jadi kami kemarin juga atas prakarsa Bapak Wali Kota itu membuat kantong dari koran, itu kita serahkan juga ke Pasar Badung sebanyak 3.000 kantong koran. Kami harapkan kepada para pedagang untuk bisa menggunakan pembungkus daripada produknya itu yang mana bisa mereka pakai untuk membungkus dengan koran, silahkan biar artinya kita selama ini kan terlalu banyak plastik ya Bu, jadi sangat mengganggu lingkungan gitu, jadi tidak ramah lingkungan. Diusahakan juga kepada masyarakat sekarang sudah membawa tas belanja sendiri gitu, jadi juga yang mungkin ada kayak kuah gitu mungkin bisa membawa kayak Tupperware mungkin seperti itu, terus atau yang mau beli es gitu yang berair gitu mungkin mereka juga bisa membawa tempatnya sendiri. Kita usahakanlah untuk mengurangi karena ini juga demi kebaikan kita bersama seperti itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan sama sekali itu tidak bisa langsung ya, harus bertahap. Nah, mungkin salah satu inovasi, salah satu cara untuk memaksimalkan dari packaging itu sendiri bisa mungkin dijadikan tempat apa gitu, mungkin di kemudian hari. Contohnya Bu, kayak kaleng itu kan masih bisa digunakan nih Bu, setelah isinya habis itu masih bisa digunakan untuk tempat-tempat lainnya, tempat wadah untuk penyimpanan lainnya Bu ya. Kira-kira inovasi apa lagi sih Bu yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan wadah itu? Karena kan selama ini orang-orang beli barang
terus isinya dipakai, bungkusannya langsung dibuang gitu aja. Jadi biar nggak terbuang sia-sia dan juga bisa meningkatkan value dari packaging itu sendiri. Gimana sih Bu inovasinya? Kalau kita bicara packaging primer ya, primer itu yang langsung bersentuhan dengan produk, contohnya kayak seperti botol air mineral. Di air mineral itu ada kode yang dia hanya bisa digunakan sekali saja. Sekali pakai. Iya, sekali pakai. Lalu selanjutnya dipakai apa? Nah, kalau saya sih sekarang nih sejak pandemi, hobi saya kan bertambah nih, yang namanya berkebun. Nah, itu semua saya jadi pemulung saya. Jadi mengumpulkan botol-botol, lalu saya di rumah pakai tempat nanam cabai. Jadi tengahnya dilobangin, diisi media tanah, lalu itu kita tanamin. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin nanti ke depannya ada ide-ide apa lagi gitu. Kan banyak orang-orang seni yang kreatif gitu ya, menggunakan hal seperti itu. Ada juga yang mungkin packaging yang seperti ini, composite can. Nah, seperti ini bisa digunakan pakai apa lagi? Digunakan untuk kopi lagi bisa. Nah, atau untuk misalnya kacang apapun bisa. Di sini dibutuhkan yaitu kembali lagi ke kreativitas kita sendiri. Ya, jadi benar tadi nggak mungkin kita akan menghilangkan plastik dalam waktu dekat, tapi setidaknya mengurangin. Nah, inilah yang disebut kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Jadi ini misalkan plastik mau diapain ya? Oh, coba buat ini. Nah, banyak sekarang kan plastik itu ininya ciki kemasan aluminiumnya dipakai tas. Nah, itu ada perkumpulan UMKM, itu ada kelompok di Jembrana membuat seperti itu. Sampai pun pot bunga bisa dibuat gitu. Jadi dari bekas-bekasnya makanan ringan itu dikumpulkan. Nah, itu akan bisa menjadikan nilai jual gitu loh. Ya, nggak langsung memanfaatkan. Itu sudah banyak kok yang melakukan seperti itu, kayak gitu. Jadi itu ya buat Yodi Indra, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Suparto Wayan. Untuk packaging botol plastik, di luarnya kadang kondisinya terlipat. Bagaimana caranya memasang plastik biar hasilnya rapi dan bagus? Mungkin ada memasang apa? Memasang plastik, mungkin label mungkin yang dimaksud. Oke. Saya coba menjawab yang tadi ya. Dia bilang botol plastik, di luarnya kadang kondisinya terlipat. Mungkin penyok-penyok gitu, Bu. Jadi gini, kalau misalkan kemasan sebelum kita gunakan, katakan ini plastik ya, botol plastik, kalau ada yang penyok, itu memang nggak boleh dipakai. Oh gitu. Di samping dia, persyaratan. Sedangkan kalau yang di toko-toko pun, kalau misalkan kemasannya dia penyok atau lecet, itu pasti diretur. Itu memang standarnya nggak boleh kita gunakan. Makanya hati-hati kalau membeli packaging, terutama partai besar. Jadi pastikan dia terkirim dengan bagus. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang teknik penempelan kali ya. Kalau penempelan label ini juga ada tekniknya biar nggak terlipat. Nah, itu saya nggak bawa botolnya yang kosong sama stiker. Jadi kalau misalkan seperti ini nggak perlu dibuka semuanya, stikernya cukup ujung-ujungnya aja ditempel. Nah, itu pasti mau rapi. Karena kalau misalkan stikernya yang panjang kita buka semua pasti nanti melipat-lipat. Ya. Nah, itu ya, jadi itu biasanya nggak di itu. Di dalamnya itu tanpa dibuka ya Bu. Betul. Jadi ujung kanan sama ujung kiri aja yang itu bisa ditarik gitu. Ya, nanti boleh kayak tips-tips seperti itu boleh datang deh ke kantor saya sekalian praktek di tempat saya bisa. Saya penasaran Bu, tadi kan bilang kalau misalnya kemasannya penyok itu tidak sesuai dengan standar. Kira-kira apa sih pengaruh dari kondisi kemasan itu bagi produknya sendiri? Iya. Jadi sebenarnya kalau dia lecet, penyok itu akan mempengaruhi, bisa aja dia masuk angin ya produknya. Jadi di dalamnya bahaya, bisa bakteri masuk kayak begitu. Jadi penyok, apalagi kaleng itu sama sekali
sama sekali, karena ada mungkin penelitian bahwa setiap kepenyokan itu akan bisa menumbuhkan bakteri atau apa gitu. Jadi memang nggak boleh. Jadi harus Ya, mulus jadi ya, Bu ya? harus mulus, harus mulus. Makanya kalau karena ini kalau UMKM ini kan kita sebagai pengusaha kan memang bagaimana caranya mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya, kan gitu. Kadangkala iya, tapi perlu diingat mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Nah, misalkan kayak maksain penyok dikit, nah udahlah dikit, nanti paling nggak dilihat sama penerimanya. Jangan pernah berpikir seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi lecet sendiri itu adalah kerugian kita sebagai produser. Ya, mungkin bisa pakai sendiri atau pakai yang untuk curah, atau artinya jangan masuk ke toko modern dengan keadaan yang lecet, nggak boleh. Karena itu Gitu. juga bisa mempengaruhi Bisa mempengaruhi dan isinya. kepercayaan konsumen Betul. ya, Bu ya. Ya, Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah, ngomong-ngomong nih Ibu Putu, Ibu kan sebagai konsultan kemasan, kira-kira pernah nggak sih ketemu customer yang berkonsultasi tapi keinginannya banyak banget, kayak tapi usahanya sedikit gitu. Kira-kira gimana, Bu? Pernah nggak sih nemuin calon customer yang unik-unik kayak gitu? ya. Rata-rata mungkin kalau dari 10 mungkin bisa 6 yang seperti itu. Banyak Iya. ya, Bu ya? Banyak. Karena kadangkala orang yang mau menginginkan produknya nge-booming gitu, jadi diterima oleh pasar gitu, jadi hayalannya dulu, karena memang kita kan harus berhayal dulu nih, aku punya produk nanti pengen yang menjadi nomor 1. Tetapi menjadi nomor 1 ini stepnya, prosesnya ini harus ikutin. Contohnya nih, sekarang saya punya produk kopi, saya ingin menjadi seperti kopi bola dunia misalkan menjadi nomor 1. Sekarang baru memulai disuruh ngurus kopi, ya boleh lah PERT, coba urus, nggak jalan-jalan, oh ribet bla bla, jadi sudah negatif dulu. Itu banyak banget tuh. Kalau dikasih tahu stepnya seperti ini harus laluin. Nah, kalau misalkan belum punya izin usaha ya udah ikutin. Kita bisa mengarahkan, oke, IUMK bisa diperoleh di mana? Oh, lewat PLUT aja udah gratis. Nah, pemerintah ini kan terus membantu UMKM mempermudah apa yang ini, perizinan pun seperti itu. Tetapi kalau UMKM-nya cuma hayalannya tinggi, tetapi nggak mau bergerak, ya udah saya close, oke, jangan bermimpi, silahkan tidur lagi gitu. Nah, karena yang di UMKM ini kan istilahnya orang yang pertama harus semangat dulu, ya, semangat juangnya tinggi. Ada keinginan. Ya, keinginannya yang kuat, apapun itu harus dilalui. Harus seringlah ikut pelatihan, harus mendaftar di dinas. Di mana ada pelatihan ini ikutin, itu adalah ilmu. Nah, saya pasti mengarahkan, nggak langsung saya putus asa memvonis, enggak. Arahkan dulu, dicoba dulu, ayo ini, ayo itu, apa-apa, ada informasi apa, saya pasti informasikan. Nah, kayak gitu. Nanti saya pasti bicara dari A sampai Z, nggak cuman dari segi packagingnya aja, tetapi bagaimana produk itu diterima oleh pasar. Itu kita akan tuntun. Apalagi yang kalau saya ngelihat ya, UMKM kalau usia muda, wah nih, ini harus jadi nih. Karena itu juga membuat saya gini, kalau menjadikan ini yang jadinya tadinya malas, lalu dengan ngobrol kita jadi semangatnya, lalu step apa yang kita informasikan dia mau mengikuti, itu ada kepuasan tersendiri. Tapi dia jadi, ini tantangan buat saya gitu. Saya orangnya nggak pernah cepat putus asa. Nah, suka tantangan. Wajib ya, Bu ya, semua Wajib. orang harus suka dengan Iya, makanya dari itu juga kita belajar dengan karakter UMKM. Makanya sering sekali orang-orang bilang, oh UMKM kan memang begitu. Terus solusinya yang harus kita pikirkan, dan memang dia begitu gitu. Tapi bagaimana kita caranya menghandle biar dia bisa mau mengikutin. Jadi kita harus ikut terjun ke dalamnya, ke pikirannya dia dulu, baru kita tarik menjadi ini loh yang benar. Nah, ini mau ngikutin nggak? Mau gini nggak? harus membuka pikiran. Iya, karena merubah mindset itu nggak gampang, Bu. Nggak gampang ya. Jadi memang harus sabar. Ini jadikan dia. Makanya saya tuh kalau ada yang konsultasi saya senang, berarti teman saya akan bertambah satu lagi, gitu. Ya Bu ya. Seperti itu. Untuk di PTD sendiri nih, Bu, kan melayani hal yang sama, bentuk konsultasi. Nah, dari Ibu sendiri kira-kira pernah nggak sih nemuin
calon pengusaha nih yang mau konsultasi tapi dia kekeh nih ide dia seperti ini, sedangkan disaraninnya beda tapi dia kekeh banget sama idenya dia. Kira-kira ada nggak sih Bu, dan gimana sih cara dari UPTD ini sendiri mengatasi klien yang seperti itu? Kalau masalah UKM yang datang, itu sih saya rasa sama saja. Karena karakter orang itu kan berbeda ya, tidak semua sama. Jadi banyak juga yang sering juga kita jumpai hal seperti itu. Jadi kita selaku instansi pemerintah gitu, yang memang punya tugas membantu. Jadi kita ya harus sabar, seperti apa keinginan dia. Kalau misalnya tidak sesuai dengan standar atau persyaratan, bisa kita sampaikan berkali-kali sampai dia sangat mengerti, paham, sehingga dia bisa melakukan membuat suatu desain itu menjadi sesuai dengan syarat atau standar yang memang dianjurkan gitu. Jadi kita berusaha kepada IKM atau KM yang datang ke kantor gitu, kita berikan juga semacam seperti tadi yang saya sampaikan, pendidikan, informasi yang lebih banyak kepada mereka sebelum mereka memulai untuk mendesain produk mereka gitu. Tapi bisa mereka datang dengan ide mereka kemudian berkonsultasi gitu ya. Bisa, kadang-kadang kita juga menerima ide yang dari mereka sendiri gitu. Kadang mereka kan juga saya ingin loh menampilkan misalnya barong gitu kan, saya ingin loh menampilkan ini gitu. Nah, kalau misalnya kita juga lihat masa pasarnya kemana gitu, memang sudah sesuai, ya kita bisa pakai gitu. Karena banyak juga sih mahasiswa kemarin itu kan kalau nggak salah dari berbagai universitas, MIKNAS juga ada, Formadewa gitu. Itu mereka KKN menemukan UKM di desa yang mereka tempat mereka KKN itu gitu. Jadi mereka bantu, terus kita sampaikan bahwa kita memang membantu UMKM yang belum memiliki kemasan atau yang ingin merubah kemasannya. Jadi karena mereka juga awam, tidak tahu harus bagaimana membuat desain itu, jadi total lah kita membuatkan dia, jadi desainnya menjadi lebih elegan gitu, bagus banget gitu. Waktu itu mereka buat permen salak ya, di Sedeman waktu itu mungkin, dan dari berbagai ini juga kan UKM juga yang ke kita, jadi kita bantu walaupun mereka bersih kuku gitu, walaupun mereka misalnya harus pakai ide mereka. Jadi seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan segmen pasar yang mereka akan tuju. Jadi kalau memang bisa dia masukkan, kita masukkan. Kalau memang tidak, kita berusaha untuk memberikan informasi yang jelas kepada KM itu. Jadi sebenarnya bisa ya Bu, kita datang dengan ide kita, kemudian Bisa. dipercantik lagi Bisa. gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Eka Cahyani. Saya nih Putu Eka Cahyani Putri ingin bertanya, bagaimana cara menangani dalam sebuah produk yang menggunakan packaging menarik tapi kualitasnya yang tidak tahan lama? Gimana tuh Bu? Jadi dia punya produk, packagingnya ini menarik. Produknya disebutin nggak? Nggak Nggak, disebutin. oke. Jadi packagingnya menarik, cuman kualitasnya itu tidak tahan lama. Gimana cara menyiasati itu Bu? Sebenarnya kembali lagi kalau untuk fungsi dari packaging itu kan kita harus memilih mana yang bisa membuat dia tahan lama gitu. Kalau memang produk kita pasarnya itu misalkan sudah masuk ke toko modern, itu pasti usianya harus panjang
Nah, jadi kalau misalkan barang yang fast moving, cepat berputarnya, misalkan nih, kalau dia jualan online langsung di pengguna langsung akan beli, boleh packagingnya ya nggak terlalu panjang usianya karena akan cepat sampai ke customer, pengguna, ke end user cepat. Tapi kalau produk kita masuk ke toko modern, itu kita harus ngasih spare yang expirednya panjang. Jadi mau nggak mau kita harus memilih gitu loh. Mau mau yang produk ini umurnya panjang, berarti kita harus gunakan packaging yang layak. Artinya harus diganti. Nah, tapi kalau pasar kita semuanya end user yang lewat online langsung diterima barang itu hari itu juga, ya nggak apa-apa, tetap menggunakan itu. Jadi jangan pernah UMKM ini fanatik dengan satu packaging. Nah, Harus gitu loh. bervariasi. Iya, betul. Karena kalau misalkan kita mau produk kita sampai ke luar pulau, itu harus dipikirkan juga packagingnya. Apalagi misalkan nih kayak produk sambal, bagaimana dia misalkan ini cantik nih packagingnya yang dijual lokal di sini pakai plastik pot saja udah bisa gitu. Tapi apakah ini kuat dia untuk dikirim ke Jawa dengan ekspedisi yang dilempar-lempar nanti jangan-jangan pecah, itu harus dipikirkan. Jadi kalau yang penting labelingnya tetap sama, tapi jenis packagingnya bisa diganti-ganti. Nah, tergantung dari kebutuhan pasar. Berarti Ya, harus seperti itu. disesuaikan juga kemana kita akan memasarkan produk Betul. kita ya. Ya, jadi tergantung pasarnya. Seperti Semoga itu. terjawab ya Eka Cahyani. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Laila Fajriyanti. Nah, dalam memulai bisnis harus ada skala prioritas dengan modal yang pas-pasan. Nah, bagaimana cara kita mengatur skala prioritas antara kualitas dengan kuantitas produk? Apa yang lebih utama di antara branding produk atau fokus pada kualitas produk dan packagingnya? Mungkin dari Bu Dewi dulu bisa. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat antara produk dan packaging, itu kan memang harus seimbang. Iya. Jadi pertama misalkan produk kita sudah kualitasnya bagus, pangan misalnya rasanya enak, atau yang di non pangan atau non food itu misalkan sudah bagus, jadi kita hanya perlu memikirkan packagingnya aja. Jadi packaging itu tidak identik harus mahal. Jadi packaging itu bisa dibuat sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang biasa-biasa atau yang sederhana, gimana kita nanti bisa mendesain sehingga dia kelihatan menarik, dia kelihatan indah, sehingga konsumen itu pasti akan melirik gitu. Jadi tidak harus mahal, tidak harus wah gitu, tapi sederhana, yang penting sudah ada standar-standar dalam kemasan itu ya. Yang tadi disampaikan standar dan syaratnya sudah ada. Jadi itu pun bisa meminimkan cost ya, meminimkan daripada budget kita seperti itu. Nah, untuk Ibu Putu sendiri, gimana Bu? Pertanyaan yang sama. Ibu lebih memilih kuantitas atau kualitas dari produk itu sendiri? Jadi kalau menurut saya kita lihat produknya itu apa. Apakah dia pangan atau non pangan, itu yang pertama. Kemudian siapa yang akan kita sasar. Kalau kita menjual misalkan maunya katakanlah misalnya produk sambal, di mana customer kita di awal sasarannya adalah para tetangga, ya kita fokus dulu ke kualitas. Nah, tetapi yang namanya bisnis itu kan harus berkembang nih. Sekarang tetangga ternyata suka nih dengan pembungkus plastik aja dia mau beli, berapa penjualannya? Satu minggu 10 pack misalkan. Kita harus punya bagaimana bulan depan bisa meningkatkan. Nah, dari 10 gimana ya bisa 20? Apakah tetangga itu disuruh beli 22? Enggak, kita harus memperluas pasar. Mana dari tetangga kita ke teman, ke sahabat, kemudian ke orang lain. Nah, kalau sudah bicara ke orang lain, enggak bisa kita ini enak loh, ini semuanya harus dibuat dalam
satu packaging. Apakah itu mahal? Mahal, murah itu adalah relatif. Makanya kita harus melihat siapa akan kita bidik, gitu loh. Jadi harus tahu dulu customernya, mana yang harus diutamakan. Oke, sekarang produk dulu. Bagaimana orang mau membeli kita, ya pasti kualitas, rasa, dan seterusnya. Itu prioritas utama. Setelah kita punya pasar, kita ingin berkembang, pasti harus packaging. Wah, ini namanya peningkatan. Nah, makanya sering kan mendengar UMKM harus naik kelas. Nah, itu apa artinya? Artinya bagaimana caranya dari pasar yang tradisional masuk ke toko modern. Nah, itu naik kelas nih. Apa yang senjatanya apa? Karena nggak bisa usluk-usluk yang tradisional masuk ke toko modern apa? Ya harus ada senjata yang tentunya salah satunya adalah packaging. Cost-nya nambah dong ya, karena produk itu adalah isinya dan packaging, itu namanya produk gitu ya. Jadi mana dipilih kualitas atau kuantitas, ya semuanya harus berjalan gitu. Dan mungkin bisa dianalogiin gini, dalam mungkin awalnya kita harus mengutamakan kualitas dulu. Ketika branding kita sudah bagus, baru kita utamakan kuantitasnya juga. Iya harus, karena memang kuantitas yang penentu ininya usaha kita maju atau tidak kan dari kuantitas. Berapa sebulan bisa jual? Kalau sekarang 10, bulan depan gimana bisa 20? Nah gitu loh. Nah jadi itu tentu pasti ada harus toolsnya, senjatanya apa untuk mencapai 20. Nah, mungkin jalan promosi, apa promosinya lewat packaging, ya kayak gitu salah satunya. Nah, ya? Ngomong soal promosi nih Bu, kan kita sering nih menjumpai packaging yang bentuknya unik-unik nih Bu. Ada bentuknya segitiga, sebagainya. Ibaratnya kesannya agak lebay gitu ya Bu. Nah, kira-kira lebih efektif mana sih Bu? Packaging yang sederhana gitu, atau yang extraordinary nih Bu? Kira-kira lebih efektif mana dalam branding dan juga mungkin melindungi isinya? Apakah cukup dengan yang sederhana itu saja atau perlu dilakukan inovasi dari desain dan bentuknya? Saya ya, menurut saya. Dari Ibu dulu. Ya. Kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari apa tadi bentuknya itu kita tidak bisa mengatakan itu efektif atau ini ya. Jadi saya lihat itu relatif ya, relatif. Jadi artinya walaupun bentuknya kadang-kadang kan setiap produk itu berbeda produknya. Kadang bisa mereka ingin atau mau yang bentuknya yang unik gitu kan, yang unik, atau mereka ingin bentuknya yang polos atau sederhana tapi elegan, seperti itu ada juga. Jadi menurut saya itu sebenarnya sah-sah saja ya, sah saja kalau misalnya kita bicara masalah packaging ya. Jadi bisa tergantung pelaku usaha itu sendiri yang memiliki produknya, apakah dia ingin membuat produknya kadang-kadang yang berlebihan itu pun kalau kita lihat, kalau memang desain dan dari warna itu unik ya, menarik, itu sebenarnya tidak jadi masalah gitu. Kalau yang sederhana tapi juga mereka bentuknya menarik gitu dengan desain dan warna gitu, itu sih sebenarnya buat saya sah-sah saja, nggak ada perbedaan mana yang yang sederhana lebih efektif atau yang ini tergantung juga segmen pasar juga begitu kan. Artinya kalau memang dia ingin ke pasar yang modern gitu, mungkin dia sederhana tapi kelihatan menarik gitu, kenapa tidak bisa mereka memasarkannya gitu. Apalagi yang misalnya yang berlebihan itu dalam artian mungkin colornya gitu ya, jadi gitu, jadi warnanya sangat cerah gitu, tapi dia memiliki suatu antara desain dan warna itu kelihatan dia menarik, kenapa tidak seperti itu. Jadi sama aja
Nah, Ya, kalau kalau menurut saya, Ibu Putu sendiri gimana? Saya setuju sama Bu Dewi ya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan bahwa oh ini packagingnya terlalu lebay, terlalu ini. Karena packaging atau branding sebuah produk itu menunjukkan identitas owner. Kalau ownernya mau, ini loh aku orangnya penuh agresif, iya, penuh ini, dia akan menampakkan lewat produknya. Sah-sah Ciri saja, khas gitu ya, betul. Bu ya? Jadi ciri khas. ciri khas. Kayak begitu. Jadi sebenarnya itu bebas, ya. Jadi sepanjang itu bisa menarik pasar, ya udah jalan aja. Karena sebuah produk biasanya itu akan menunjukkan identitas dari owner. Oh saya misalkan identitas saya orang saya itu pingin image dari produk saya itu adalah elegan. Nggak mungkin dia pakai warnanya yang ngejreng, kan? Pasti dia yang elegan, colornya apa? Oh ke hijau, coklat, kayak gitu. Tergantung lagi produknya. Kalau misalnya kita pakai warna hijau, warna coklat, itu produknya sambal. Cocok nggak? Nggak cocok, karena sambal itu identik dengan merah, karena penuh dengan apa, pedas apa, gitu. Jadi nggak bisa kita membatasi, ini terlalu lebih, nggak bisa. Karena itu adalah identitas daripada produser, kemudian pangsa pasar yang akan bidik dia udah tahu nih, oh ini sasarannya saya nih misalkan anak-anak, nggak mungkin pakai yang ini, pakai dia mungkin model-model karakter misalkan Hello Kitty karena sasarannya anak ya. Kalau misalkan orang dewasa misalnya sedikit inilah ini anak muda harus ngejreng kayak gitu. Jadi semua tergantung daripada si produser ini. Jadi jangan tidak ada pembatasan, jangan terlalu ini, no. Semua yang namanya packaging, labeling, branding semuanya itu adalah identitas daripada produser atau owner. Berarti sah-sah aja gitu. Sah-sah Yang penting saja. fungsinya sama. Iya, ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Ika Yuni. Saya mau tanya, bagaimana cara packaging dan labeling yang baik agar produk tidak mudah dipalsukan? Karena sekarang banyak sekali produk terkenal yang dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, gimana nih? Ini Ibu Mungkin nih Ibu jawab. Dewi bisa dibantu. Seperti Dijiplak. ulang lagi sekali. Oke. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya packaging dan labeling yang sudah kita ciptakan itu tidak mudah dijiplak oleh orang lain gitu? Karena kan sekarang kita sering banget nih lihat ada produk-produk tiruan yang tidak original gitu. Gimana sih cara mensiasatinya? Seperti ini, perlu saya jelaskan. Yang pertama itu kita di UPTD layanan desain dan pasar itu di bawah Dispindak Kota dan Pasar itu hanya menginformasikan dan membantu para UKM seperti yang saya sampaikan tadi, dan membuatkan mereka desain label itu masih bisa, desain logo, merek, stiker dan lain sebagainya itu masih bisa. Tapi untuk setelah mereka punya label, untuk tidak bisa dipalsukan sama orang atau di sabotase orang itu sebenarnya hak daripada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Dia yang akan meng-HKI, melegalkan daripada label UKM itu sendiri, bukan di Denpasar tapi di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Untuk mereka atau para UKM atau yang bapak atau adik yang bertanya, silahkan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Di sana mungkin bisa akan dijelaskan bagaimana biar tidak adanya suatu hak ciptanya itu dijipta orang seperti itu. Jadi itu adalah kapasitas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Jadi dengan cara mendaftarkan produk kita ya teman-teman. Iya, kalau kita hanya bisa mendesain, membantu, tentu dari UKM itu sendiri, gitu. Jadi kita membantu untuk mendesain. Tapi untuk setelah menjadi label itu, mereka wajib meng-HKI-kan di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Nah,
Oh, untuk kemasan itu sendiri Bu, kan ada barcode-nya itu Bu ya. Hmm. Itu bisa nggak sih dijadikan tanda bahwa keorisinalan dari produk itu sendiri? Jadi gini, kalau kita bicara apa namanya sebuah produk gitu dengan merek, nah makanya merek ini harus didaftarkan. Itu tujuannya apa? Kita nggak tahu 10-20 tahun ke depan lagi merek kita tuh akan seperti apa. Kalau misalkan nanti bayangkan kalau misalkan seperti Aqua, kalau dulu belum dilegalkan itu mungkin berapa Aqua yang akan muncul. Nah makanya tadi betul Ibu Dewi bilang harus didaftarkan. Jadi biar tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu. Itu bisa dituntut itu kalau misalkan merek Aqua digunakan oleh orang lain. Ya, jadi satu itu merek itu harus didaftarkan. Kemudian yang kedua masalah packaging kalau ditiru itu ya sah-sah aja kalau sepanjang packaging bentuk karena bentuk itu kan artinya standar. Ya, contohnya misalkan kayak gini nih, oh banyak orang make nih packaging yang seperti ini, ya itu wajar nggak apa-apa. Yang penting sepanjang mereknya ini, ini labeling lagi ini ada badan hukumnya soalnya, ya di sini. Nah tadi kalau bicara barcode, nah barcode ini bisa juga digunakan sebagai tanda bahwa ini adalah yang punya adalah ini merek ini, gitu ya. Tetapi barcode ini nggak semua orang bisa membuat barcode ini, gitu. Kalau terutama UMKM yang biasa, udahlah nggak usah buat barcode karena barcode ini harus terdaftar. Ada yang mengeluarkan di Indonesia itu namanya GS1. Itu harus online kita daftar, ada iuran ya, ada member kita ikut. Nah nggak semua UKM bisa membeli ini. Mungkin kalau ini mungkin udah kalau mikro jarang yang pakai ini, kalau udah kecil yang omsetnya udah di atas 100 juta mungkin bisa beli ini kayak gitu. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh itu adalah mendaftarkan merek. Jadi kalau udah merek punya legalitasnya, sudah punya kita sertifikatnya nggak bisa ditiru, kita bisa menuntut kalau ada yang meniru. Seperti itu. Jadi Ya. itu ya jawabannya untuk kita, semoga terjawab ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Fiona. Perkenalkan, nama saya Fiona, yang bertanya, saya setuju dengan packaging itu penting dalam sebuah produk. Namun dilihat dari zaman sekarang, banyak juga produk yang menggunakan kemasan yang cantik dan menarik, tetapi isi dari kemasan tersebut tidak sesuai dengan gambar yang ada di kemasannya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Ya. Mungkin dari Ibu Dewi. Memang banyak dijumpai, kadang dalam kemasan yang sudah kualitasnya bagus, menarik, tapi isinya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Misalnya kayak permen gitu, itu sudah packagingnya bagus, tiba-tiba bisa 2 atau 3 itu kosong, tidak ada permen. Terus begitu juga seperti misalkan kopi atau lain itu misalnya seperti itu sih sebenarnya kita harapkan kepada pengusaha ya, usaha pelaku bisnis itu untuk tidaklah seperti itu gitu. Itu kan namanya membohongi konsumen ya, apalagi membelinya dengan harga yang mahal gitu kan. Itu harapan kami untuk tidaklah membohongi dan selalu harus jujur gitu, apalagi kita sudah mengeluarkan biaya yang begitu mahal misalnya seperti itu gitu. Itu aja sih harapan kami biar tidak sampai terjadi hal seperti itu lagi kepada pelaku bisnis. Kalau menurut Ibu Putu gimana Bu? Ya. Oke, saya tambahkan ya dari pendapatnya Ibu Dewi bahwa ketika kita mempunyai sebuah produk, punya usaha, mari kita memikirkan jangka panjang. Ya, jangan untuk sekarang kita jual, habis besok nggak tahu ke depannya gimana. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana ya usahaku 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau di awal aja sudah terkesan membohongi, nah di mana foto mungkin labeling tidak sesuai dengan produk di dalamnya, itu sudah jangan lakukan itu.
Makanya ada beberapa jenis packaging, saya nggak tahu yang dimaksud itu produk food atau non-food. Kalau misalnya produk food, ketika kemasan itu tertutup, itu sewajarnya dan mutlak isinya tuh harus difoto. Nah contohnya misalkan kita buat seperti ini contohnya nih. Ini dia mangpong nih dari Bangli ini, dia buat brownies kukus. Ini kan tertutup nih kemasannya, nggak bisa lihat kita di dalamnya toh. Makanya produknya harus difoto. Dan yang difoto tuh memang produk Memang aslinya harus ya, Bu? iya, jadi ini harus sama dengan isinya di Agar tidak dalamnya. membohongi Iya, kualitas sendiri. karena banyak beberapa yang saya lihat dia mau foto yang cantik, mungkin dia googling atau apa gitu cara mencari foto, itu di foto bawa sini, ternyata isinya berbeda. Jangan lakukan itu. Kembali lagi bahwa yang namanya packaging ini adalah identitas dari produk kita. Jadi apa yang ada di dalamnya harus sama dengan di foto. Kalau tidak mau memfoto, belilah packaging ya. Di sininya ada window terbuka, jadi nggak perlu susah-susah foto. Orang udah bisa lihat langsung produknya. Seperti itu, ya. Itu aja tambahan dari saya. Jadi ada 2 pertanyaan lagi nih, Bu. Mungkin bisa Banyak dijawab banget. cepat ya, Bu ya. Banyak banget. Mungkin bisa jawab dengan cepat, Bu ya. Iya. Nah, yang pertama dari Dewa Yulan, info apa saja yang harus ditulis di kemasan agar tetap terlihat ringkas dan lengkap, tetapi tidak membuat kemasan terlihat penuh. Lalu bagaimana cara kita menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual, seperti produk bersifat bubuk, pasta, keripik, dan lain-lain. Gimana, Bu? Mungkin dari Saya, itu. jadi yang namanya labeling, ini kita nggak bisa sembarangan ya mengisi apa aja, itu ada aturannya, karena itu ada peraturan pemerintah yang tadi nomor 69 itu. Jadi minimal tuh harus ada, kalau ditotalin ada 12, tetapi untuk UMKM pemula itu cukup 6 aja. Satu, merek harus ada, kemudian logo, kemudian expired date, gramasi harus ditulis. Ya, gramasi, kemudian nomor PIRT, ya, itu mutlak itu harus ada dalam packaging. Kemudian gramasi, kemudian nanti kalau ada sudah mendaftarkan barcode, diisi barcode. Ya, kemudian nanti diproduksi oleh siapa. Nah, harus ditulis. Kalau Anda sudah berizin IUMK nomor berapa, ditulis diproduksi oleh UD apa, alamat dan seterusnya. Kemudian expired sudah tadi, kemudian gramasi, lalu nanti komposisi harus isi. Misalkan ini mangpong ini adalah brownies. Komposisinya apa? Oh, tepung, coklat, gula, nah, itu harus mutlak. Itu memang persyaratan yang tidak boleh tidak ditulis. Harus ada. Jadi makanya kita yang harus bermain cantik dalam labeling, susunannya seperti apa. Mungkin kalau biar nggak kesannya penuh, bisa kita tulis di baliknya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah merupakan kewajiban mutlak karena ada undang-undangnya. Jadi peraturannya itu ada, nggak boleh kita abaikan. Meskipun nanti rame dong ya. Makanya di situ diperlukan teknik atau seni dalam penataan labeling. Ya. Harus pinter-pinter nata ya. Iya, kayak ini kan cuma neto merek, tapi sisanya di belakangnya. Nah, kayak gitu. Ya, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dewi ya, bisa dibantu. Perkenalkan, nama saya Sri Regina. Saya ingin bertanya, saat ini memulai bisnis sebagai pemula, kita belum mengetahui tentang packaging yang akan menarik perhatian konsumen. Adakah strategi khusus untuk pemula mengenai cara khusus agar packaging menarik dan baik dilihat oleh konsumen? Agar packaging itu kelihatan menarik ya, itu tentu tampilannya itu harus menarik ya. Yang pertama tampilannya harus menarik, sudah itu ada informasi dalam kemasannya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa harus ada labeling itu. Jadi ada aturan-aturannya, itu sudah terpenuhi. Terus mudah dibawa, terus mudah dalam mengangkutnya, dan mudah juga dalam memasarkannya gitu. Jadi yang terpenting juga itu adalah mempromosikannya. Jadi mempromosikannya bagaimana kita
bisa mempromosikan setelah kemasannya jadi seperti itu agar bernilai jual yang tinggi dan meningkatkan daya saing produk sendiri. Mungkin dari Ibu Putu mau Ya, ditambahin juga. saya menambahkan sedikit aja. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pemula, kenali dulu produk. Tadi kita udah bahas sebenarnya. Kenali dulu produk kita. Kemudian surveilah dengan kompetitor. Artinya yang pesaing kita yang produknya sama. Nah, lalu tunjukkan identitasmu. Kamu mau masuk ke pasar mana? Nah, itu yang menentukan untuk kita memilih packaging. Jadi nggak sembarangan. Jadi produk kita pasti ada kompetitornya, survei dulu. Oh, kalau produk ini dengan yang sama dia packagingnya kayak gini, kita bisa memilih. Nah, lalu kita nanti modifikasi. Nah, lalu muncullah apa yang kita mau. Seperti itu. Ya, Itu jadi aja kita tambahannya. harus banyak cari-cari tahu dulu Iya, bisnis. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis ya teman-teman, inkubator bisnis Undiknas juga punya produk sendiri nih Bu. Salah satunya adalah jamu kunyit asam ya Bu ya. Ini merupakan produk dari inkubator bisnis Undiknas. Nah, selain itu ada produk lain juga yaitu kopi. Ya, karena kan masyarakat Indonesia sangat suka dengan kopi Bu ya. Jadi salah satu produk unggulan dari inkubator bisnis Undiknas adalah kopi. Namanya tuh kopi millennials Bu. Kopi millennials ini dijual di bawah, ada di depannya Undiknas Minimart itu bisa. Jadi itu ya teman-teman, diskusi yang sangat menarik. Jadi semoga obrolan kita hari ini dapat membantu, dapat memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat buat teman-teman. Dan satu lagi nih Bu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi nih Bu, baik dari Ibu Dewi sama Ibu Putu, kira-kira alamatnya di mana sih Bu? Mungkin dari Ibu Dewi dulu. Harapan kami setelah tadi mengikuti semacam talk show ya dengan Undiknas Radio, kami dari UPTD Layanan Desa dan Pasar berharap sekali kepada UKM dimanapun untuk dapat meluangkan waktunya, merubah mindset untuk datang ke kantor UPTD Layanan Desa dan Pasar, yaitu Jalan Melati nomor 31 A Denpasar. Jadi kami tunggu kedatangan UKM. Di sana nanti bisa kita sharing untuk mendapatkan pengetahuan yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau datang ke Ibu Putu bisa dibagikan alamatnya di mana? Boleh, kalau yang mau bisnis baru ingin memulai, yang sudah berjalan, yang sudah mempunyai omset sekian ingin memperluas lagi, silahkan saya tunggu kedatangannya di kantor saya, ada di Jalan Sarigading nomor 2A. Ya, itu Denpasar Utara. Nanti bisa mencatat nomor handphone saya, WA dulu karena saya terus terang jarang di kantor. Ya, jadi saya ini anak jalannya. Ya, buat janji dulu. Nanti kita akan berikan konsultasi secara gratis. Ya, oke. Jadi terima kasih ya Bu ya sudah hadir. Sama-sama. Sudah sharing ilmunya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya tadi udah dibacain, jangan khawatir, kalian sesuai dengan janji kita tadi, oke. Jadi ada hadiah door prize yang menarik dari Inbis dan juga dari Ibu Putu ya. Dan untuk para penanya tadi nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia dari Narsis ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita tutup nih Bu, saya mau ajak Ibu Putu sama Ibu Dewi buat salam narsis nih Bu. Oke, jadi kalau kita bilang narsis itu nyali, strategis, inovasi. Nyali, strategis, inovasi. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di Narsis series berikutnya. Narsis, nyali, strategis, inovasi. Bye-bye.
Ada di YouTube ya. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Aduh saya deg-degan Bu. Masa deg-degan itu aja kok nggak ada orangnya. Saya aja juga. Oh, deg-degan. Karena kita baru.